Uh, baik, kita kan mau diskusi atau mau praktek buat demonstrasi kontekstual ya, membuat praktek coaching masing-masing. Kita bertiga itu kan nanti jadi berperan, saya jadi coachnya, nanti ada yang lain jadi salah satu jadi pengamat, jadi coaching, kemudian gantian. Jadi di rubrik penilaian itu kan kita akan dinilai kompetensi apa aja yang ingin kita kembangkan salah satunya. Kemudian juga nanti rubrik penilaian di sini terbagi jadi 3, ada pra supervisi, pada saat supervisi, pada saat praktek sampai pasca. Nah sekarang kita diskusikan dulu. Contohnya saya jadi coach, nanti siapa yang mau jadi coachingnya? Wawan ya, Wawan. Baik. Kalau pas Bugama, nanti pas Bugama jadi coach ya? Ya, saya coach, berarti siapa menjadi coach? Aku aja lah ya, aku aja yang jadi coachnya. Berarti nanti permasalahan ada dari aku ya? Nah nanti kompetensi apa yang ingin Bugama kembangkan sebagai coachnya? Saya nanti ingin mengembangkan ini aja, mendengarkan aktif. Kalau Pak Wawan, kalau pada saat Wawan jadi coach? Kalau saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya kalau aku mah kehadiran penuh tapi juga sama mendengarkan aktif ya, itu aja deh nanti yang ingin kita kembangkannya. Terus kalau ibu kompetensi indikator bagian kompetensi mana yang tadi udah ya, itu yang mendengarkan aktif ya. Iya benar, itu yang spesifik ingin diobservasi ya. Nanti berarti pas ibu jadi coach kan Pak Wawan jadi pengamatnya, nanti titik poin pengamatnya mendengarkan aktif ibu ya. Nanti aku juga gitu pada saat kehadiran sama mendengarkan. Pak Wawan nanti titik poin observasinya karena itu spesifikasinya ya. Terus juga kalau ketercapaiannya nih, ketercapaian tujuan pengembangannya dilihat kalau karena saya mendengarkan aktif ya, kalau berdasarkan yang sudah dipelajari di LMS itu kan ada salah satunya mengulang kata kunci, kemudian mengulang solusi yang diajukan oleh coachnya itu sendiri. Kalau Pak Wawan indikator ketercapaiannya? Kalau saya indikator ketercapaiannya itu si kunci bisa yang menggali informasi jadi Pak Wawan bisa mengerti pertanyaan yang menggali ya. Jadi nanti itu ya kompetensi ketercapaian. Jadi ketika kawan bisa mengajukan pertanyaan, ketika kalau aku mah apa ya, saya pas kehadiran yang ketika saya bisa meluangkan waktu gitu ya, juga mendengarkan aktifnya juga fokus sama kunci ya. Ya udah itu aja lah, nanti kita prakteknya gantian aja ya sambil direct ya. Udah nanti kita langsung praktek aja. Oke. Ibu lagi santai nggak? Aku mau cerita dong Bu. Iya boleh. Mau cerita apa sih Bu Rizka? Bentar ya Ibu habisin dulu ini ya. Mau nggak Bu Rizka? Enggak Bu, udah tadi udah minum. Oke, gimana Bu Rizka? Saya lagi bingung Bu. Bingung kenapa? Sama kelas aku, kayaknya teh kalau aku masuk pelajaran matematika teh jadi apa ya, kayak ngebosenin gitu Bu. Ngeboseninnya itu seperti apa yang Bu Rizka rasakan? Apa sih anak-anak teh kayak nggak mau gitu belajar, kayak ogah-ogahan kalau belajar matematika teh. Baru aku bilang kalau hari ini matematika jadi kayak nggak semangat aja, tiap bertanya saya yang nanya gitu ya. Jadi kayak nggak antusias buat jawab. Terus juga tiap saya kasih pertanyaan pancingan, anak-anak tuh kayak ya udah gitu aja, nggak semangat gitu. Jadi terlihat tidak semangat gitu Iya. ya. Harapan Bu Rizka terhadap pembelajaran matematika dari anak-anak tuh responnya seperti apa? Pengennya sih kan kalau pas saya mau ngajar matematika itu anak-anak semangat ya Bu, dari raut mukanya tuh kayak ya kelihatan kan ya Bu raut muka yang ceria, nggak sabar menantikan materi pembelajaran apa. Terus juga kalau saya kasih pertanyaan berebutan menjawab, terus juga merekanya bertanya, terus jadi kayak rasa ingin tahunya tuh terlihat gitu, nggak kayak sekarang. Begitu. Nah, kalau begitu supaya nih ya anak-anak antusias, lebih semangat, menurut Bu Rizka apa yang harus dilakukan?
Rencana bingung Bu sih, Bu. Liska nih terhadap pembelajaran matematika mau seperti apa nih biar semangat anak-anaknya? Kayaknya saya akan merubah pembelajaran matematika khususnya di kelas saya, Bu. Kan sebelumnya memang saya akuin saya jarang pakai media tambahan. Jadi jarang pakai alat peraga. Terus juga karena saya kan materi matematika itu memang suka dianggap susah ya, Bu ya. Jadi saya fokus sama menjelaskan gitu. Jadi metode-metodenya mungkin kurang menyenangkan. Jadi saya akan mencoba dengan merubah metode cara saya mengajar ditambah dengan menggunakan alat peraga, Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi ada metode, ada alat peraga. Nah, untuk merealisasikan tuh metode dan alat peraga itu langkah pertama yang Bu Liska bisa lakukan apa? Kayaknya sekarang untuk yang pembelajaran yang dekat ya, Bu ya. Oke, ya. Kayaknya saya mulai dari menyusun perencanaan. Jadi saya coba menyusun perencanaan. Saya mau jadiin apa sih gambaran pembelajaran sebelumnya buat bisa jadi perbaikan ya, Bu ya. Jadi saya bikin dulu rencana RPP-nya, rencana penyusunannya. Saya coba cari metode yang asik gitu ya, yang kayak anak-anak itu bermain gitu ya. Oh ya, saya coba mau pakai permainan aja. Jadi di RPP-nya saya bikin skenario pembelajaran yang mengutamakan permainan. Nanti iya ya, kalau kayak gitu nanti saya pakai alat peraganya yang ada di kelas aja ya, Bu. Jadi biar anak-anak juga nggak repot mempersiapkan gitu ya. Bisa. Menurut Ibu gimana, Bu, kalau misalkan saya pakai metode yang permainan aja? Bagus kalau menurut saya itu yang solusi tuh udah dapat solusi sendiri tuh dari Bu Liska ya, supaya pelajarannya menyenangkan. Akan strategi lah ya, ganti metode dan Iya, menggunakan iya. alat peraga. Bagus itu. Jadi untuk pembelajaran terdekat akan menggunakan permainan ya seperti kayaknya itu ya. saya ya deh, kalau saya pikir-pikir memang apa yang saya lakukan di kelas kurang maksimal ya, Bu ya. Jadi saya metodenya monoton ceramah aja. Terus juga jarang pakai alat peraga yang bisa dimanipulasi anak-anak. Saya mau coba ganti itu aja lah, Bu. Saya pakai metode. Bagus itu Bu Liska. Nah, untuk merealisasikan, menjalankan RPP yang seperti itu, siapa saja pihak yang terlibat biasanya? Nanti kalau saya susun RPP-nya, terus saya butuh validasi. Saya pasti akan mengajak ibu, rekan-rekan buat mendiskusikan. Nanti saya kalau sudah jadi, saya mau tanya pendapat ibu, tempat rekan-rekan. Kemudian kalau sekiranya sudah saya yakin itu yang terbaik, nanti saya mau ke Bapak Kepala Sekolah buat tanda tangan dan validasi ya, biar nanti enak buat mengajarnya. Oke. Gitu sih, Bu. Iya. Oke, bagus. Berarti yang terlibat nanti ada Bu Liska sendiri, Iya, betul. ada saya gitu nanti. Iya, ada Oke. rekan-rekan Terus ada ibu, rekan ada guru, teman-teman yang ada kepala lain. sekolah. Betul. Tentu saja nanti ada siswa ya yang terlibatnya ya. Saya juga mungkin nanti akan minta bantuan ibu sama teman-teman buat mengobservasi ya di kelas, bagus melihat. itu. Jadi nanti biar ada kekurangannya juga bisa jadi masukan buat saya. Iya. Oke, bagus. Nanti bilang-bilang aja ya, Ya, waktunya kapan. siap. Nanti secepatnya saya buat dulu rencana penyusunannya. Siap. Berarti udah bikin RPP nih. Nah, berarti komitmen dari Bu Liska sendiri mas seperti apa nih terhadap rencana yang Bu Liska buat? Saya akan melaksanakan pembelajaran diusahakan sesuai rencana ya, Bu ya. Jadi saya coba pakai metode yang memang bisa membangkitkan semangat anak-anak. Jadi biar anak-anak juga enggak terasa belajar, tapi dan metode itu kalau memang nanti hasil dari diskusi dengan teman-teman dilihat diobservasi memang ternyata bisa membantu meningkatkan motivasi, insya Allah akan saya jadikan kunci gitu. Jadi nanti ke depannya continuity gitu ya, saya akan mencoba berbagai alternatif. Jadi di pembelajaran tidak hanya satu metode saja, tidak. Jadi saya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada anak-anak saya gitu ya. Jadi biarkan mereka aja lah yang belajar. Jadi gitu ya. eksplorasi Iya, ya yang anak-anaknya. explore. Jadi mereka sendiri yang akan berpengalaman ya, bukan Bagus itu. learning by doing lah ya Iya, gitu ya. betul, Jadi nah, komitmen saya nanti
insya Allah saya akan terus memperbaiki cara saya, kompetensi saya dalam menyelenggarakan pembelajaran buat anak-anak saya sih, Bu. Alhamdulillah itu Bu Liska sudah dapat solusinya sendiri ya untuk mengembangkan pembelajaran matematika di kelas Bu Liska agar lebih menyenangkan, membuat siswa lebih semangat, lebih aktif seperti itu. Bu Liska bagaimana? Iya sih Bu, alhamdulillah banget. Jadi saya setelah ngobrol sama Bu, jadi saya oh iya ternyata gitu ya. Terima kasih banyak ya Bu sudah waktunya. Jadi saya tercerahkan. Alhamdulillah. Jadi saya punya solusi. Sukses ya buat pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan anak-anaknya amin. Mudah-mudahan nanti pokoknya saya kabarin secepatnya Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berdasarkan hasil observasi melihat percakapan coach dengan coach tadi yang dilakukan Bu Gama ya sebagai coach ya. Ya betul Pak Wawan. Oke Bu Gama, ini yang mau saya tanyakan hasil observasi tadi. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan melakukan percakapan tadi? Kompetensi mendengarkan aktif Pak Wawan. Mendengarkan aktif. Oke. Berikutnya kira-kira nih indikator ketercapaian seperti apa sih untuk yang Ibu inginkan dari percakapan tadi? Indikatornya salah satunya saya mengulang kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari percakapan tadi hasil observasi terhadap Ibu berdua, coach dengan coach, sudah tampak terlihat tadi ya bahwa kompetensi yang diangkat oleh Ibu yaitu tadi terlihat ada percakapannya sudah sesuai alur hidup gitu ya. Yang berikutnya kompetensi inti sebagai coach Ibu sudah nampak, yaitu seperti tadi ada kehadiran penuh ditujukan pada saat seorang coach minum dulu gitu ya, terus mendengarkan cerita yang diajukan oleh seorang coach. Berikutnya tadi juga ada mendengarkan aktif dan dengan cara tadi mengulang kata kunci beberapa kali terdengar bahwa seperti kata kunci kata bingung seperti apa, terus memberikan solusinya juga diulang-ulang dari oleh coach seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu. Ada kompetensi lain nggak yang Ibu ingin kembangkan dari percakapan tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya pada saat proses coaching itu saya bisa lebih banyak menggali gitu loh dari coaching, bagaimana coaching dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Oke, dari percakapan tadi hasil observasi terhadap Ibu berdua, coach dengan coach, sudah tampak terlihat tadi ya bahwa kompetensi yang diangkat oleh Ibu yaitu tadi terlihat ada percakapannya sudah sesuai alur hidup gitu ya. Yang berikutnya kompetensi inti sebagai coach Ibu sudah nampak, yaitu seperti tadi ada kehadiran penuh ditujukan pada saat seorang coach minum dulu gitu ya, terus mendengarkan cerita yang diajukan oleh seorang coach. Berikutnya tadi juga ada mendengarkan aktif dan dengan cara tadi mengulang kata kunci beberapa kali terdengar bahwa seperti kata kunci kata bingung seperti apa, terus memberikan solusinya juga diulang-ulang dari oleh coach seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu hasil observasi saya dari percakapan tadi yang Ibu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Liska? Pak Wawan baru beres ngajar Pak. Iya, ini baru beres ngajar. Ada waktu Bu kita ngobrol? Ada, boleh. Sebentar tuh ya, saya selesaiin dulu ininya. Boleh. Gimana Pak Wawan, ada apa? Gini Bu, saya mau cerita. Saya kesel nih Bu. Kesel kenapa? Kesel sama siapa? Kesel sama kelas 11 ini Bu, ini teh ya, ketika saya ngajar ribut mulu.
Oh, memang kenapa? Tadi pas lagi Pak Wawan ngajar, kelas yang sebelah ruangan tempat Pak Wawan ngajar ribut. Iya. Ribut bagaimana memang Pak? Itu ketika saya lihat, saya tengok kelas sebelah, ternyata anak itu pada loncat-loncat, pada main HP dan sebagainya. Ternyata saya tanya, mana ibu guru bapak gurunya, yang ngajar siapa? Oh, ada menyebutkan salah seorang guru ternyata belum hadir Bu di kelasnya. Oh, jadi Pak Wawan merasa kesal karena jam Pak Wawannya terganggu oleh kelas sebelah yang ternyata gurunya terlambat. Betul, Oh, gitu. memang gambar kelas yang ideal menurut Pak Wawan seharusnya seperti apa? Kalau yang ideal sih kalau saya lihat ya ketika pembelajaran ada gurunya gitu ya, terus anak-anaknya hening, pembiasaan-pembiasaan yang diawali ketika mau pembelajaran, mau literasi mau apa, pokoknya di situ ada guru, ada siswa, ada murid, sehingga pembelajaran bisa aktif seperti itu. Oh, jadi menurut Pak Wawan seharusnya kelas yang terkondisikan ya, ada gurunya, terus anak-anak juga memperhatikan, aktif gitu Iya. ya. Dan itu jadi terganggu. Terus untuk mewujudkan kelas yang ideal seperti yang tadi Pak Wawan gambarkan, rencana apa saja atau ada cara apa saja yang menurut Pak Wawan bisa dilakukan sih? Paling yang memungkinkan ada sih beberapa cara sih Bu. Misalnya di sekolah kan ada guru piket Bu ya, ada guru piket. Mungkin saya lapor dulu ke guru piketnya bahwa di kelas sebelah itu tidak ada guru atau ribut. Bisa mereka yang menggantikan dulu sementara sebelum gurunya datang seperti itu Bu. Atau mungkin bisa memberikan tugas Bu gitu ke anak-anak supaya anak itu diam di kelas, tidak mengganggu kelas saya gitu. Oh, jadi menurut Pak Wawan alternatif solusinya lapor ke guru piket sehingga ada guru lain yang menggantikan sampai guru yang memang seharusnya datang. Iya. Atau sambil menunggu anak-anak diberikan tugas dulu biar anak-anak di kelas yang tidak ada gurunya tidak mengganggu kelas lain. Iya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut gitu, untuk merealisasikan solusi-solusi yang tadi Pak Wawan sebutkan, langkah apa saja yang akan Pak Wawan lakukan Yang sekarang? saya lakukan ya mungkin kalau negur langsung sih nggak enak Bu ya, sama teman juga gitu ya. Paling saya lapor aja dulu gitu ya ke Lapor ke Wakasek aja dulu lah gitu ya. Lapor Kan ke di situ Wakasek. di atas saya kan ada Wakasek kurikulum yang mungkin mengingatkan gitu, bukan menegur sih, mengingatkan supaya jangan sampai terlambat ketika ke sekolah supaya kelas tidak ribut begitu. Atau tadi ke piket juga piket sudah. ya. Kalau piket misalnya tidak mempan mungkin ke Wakasek dulu, ke kurikulum. Kalau tidak ke kurikulum misalnya masih juga ya mungkin kurikulum akan menyampaikan ke kepala sekolah. Tapi saya tidak sampai ke kepala sekolah Bu. Iya, Ini aja lah kita intern aja lah gitu, karena mengingatkan kita saling lah mengingatkan seperti itu. Iya. Dan tadi kan kata Pak Wawan berarti sekarang itu selain dengan memberitahu guru piket agar mengisi kelas yang kosong, juga konsultasi ke bagian Kurikulum. Wakasek, wakil kepala sekolah ya, untuk kembali mengingatkan agar tidak terlalu banyak yang terlambat guru-gurunya. Betul, baik. Dan agar langkah-langkah atau solusi dari Pak Wawan berjalan lancar, pihak mana aja yang akan Pak Wawan libatkan atau yang perlu yang membantu agar semua solusi itu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Pak Wawan? Ya tadi kalau yang ingin membantu, yang bisa membantu keinginan saya itu mungkin yang tadi ke guru piket misalnya, terus ke wakil kepala sekolah, atau mungkin saya akan menghubungi ketua MGMP-nya. Kan di sekolah kan ada MGMP juga gitu ya. Ada MGMP, mungkin mereka lah lebih memberikan masukan gitu ya. Kalau saya kan beda MGMP Bu, kalau beda mata pelajaran nggak enak juga gitu ya. Kalau dengan mungkin temannya, saya MGMP lebih enak lah. Biar gitu. diingatkannya oleh temannya juga betul. sama komunitasnya, Komunitasnya ya. betul. Komunitasnya baik. Betul. Itu Pak Wawan sudah berarti sekarang sudah punya gambaran solusinya ya yang akan Pak Wawan ambil untuk mengatasi masalah Pak Wawan. Terus komitmen apa nih ke depannya buat Pak Wawan agar semua kondisi ideal itu bisa terwujudkan? Ya komitmennya ya
kita merubah diri, Bu. Ya, kita merubah diri bahwa tugas kita mengajar tepat waktu, hadir tepat waktu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai pendidik. Jangan sampai ketika kita mengajar anak-anak ribut di kelas, kita terlambat, jangan mengulang lagi seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Mungkin komitmen yang saya buat ya, kita harus merubah diri, disiplin positif ya, disiplin diri buat kita. Oh iya, baik kalau begitu mudah-mudahan ya Pak ya, apa yang menjadi harapan Pak Wawan, kemudian langkah-langkahnya bisa berjalan. Kira-kira kapan nih Pak Wawan akan memulai melakukan langkah-langkah solusi yang tadi Pak Wawan ceritakan? Ya, langkahnya, waktunya ya bisa secepatnya, Bu. Secepatnya biar lebih tertangani, cepat tertangani, coba supaya tidak berkelanjutan keadaan kelas yang ribut gitu ya. Kalau cepat tertangani enak kan? Iya, betul, kita ngajar, beliau juga mengajar kan, tidak ada masalah. Lebih cepat lebih baik lebih ya. cepat lebih baik, betul. Baik, mudah-mudahan atau ya Pak Wawan ya bisa semua yang tadi kita bicarakan bisa terwujud. Amin. Masalah-masalah permasalahan yang ada juga bisa teratasi dengan baik. Oke. Semoga berhasil ya Pak Wawan ya, nanti Amin. semoga teratasi. Siap. Terima kasih Bu Rizka ya sudah mendengarkan. Sama-sama. Ada lagi yang mau diceritakan? Oke, cukup lah Bu. Itu Iya saja, nanti lain sih, kali ya Bu ya. Iya, Oke, terima kasih. Hasil proses coaching tadi ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh. Yang pertama dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka? Yang coba saya ingin kembangkan dari percakapan tadi, yaitu kompetensi inti saya pada saat melakukan proses coaching. Di antaranya saya tadi mencoba kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Mengajukan pertanyaan. pertanyaan berbobot ya. Oke, nah terus ada kompetensi langsung 3 itu yang ingin dikembangkan. Ada lagi Sebetulnya yang yang saya fokuskan itu di keterampilan atau kompetensi mendengarkan aktif. Oh, jadi yang ingin dikembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Ketiga-tiganya Memang ingin ada iya, yang tapi yang ingin dikembangkan. yang saya fokuskan walaupun kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot juga coba saya kembangkan, tapi yang lebih saya utamakan adalah mendengarkan aktif. Yaitu pada saat saya mencoba fokus kepada coach dan memberikan kesempatan lebih banyak coach yang bercerita, menggali menggali kompetensi yang coach miliki sendiri untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi saya tadi mencoba untuk tidak menjudge, tidak melabeli coach, kemudian juga tidak menghakiminya. Saya mencoba berpikiran terbuka atas segala permasalahan yang diceritakan oleh coach. Makanya kompetensi yang ingin saya fokuskan adalah mendengarkan aktif. Bagus Bu Rizka, kalau berdasarkan hasil observasi saya tadi ya terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Rizka dengan Pak Wawan. Tadi saya sudah melihat kompetensi dari proses coaching ada 3. Tadi kehadiran penuh, tadi diperlihatkan oleh Bu Rizka pada saat Bu Rizka menyediakan waktu dengan cara menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu ya, tulisannya tadi ya. Kemudian mendengarkan aktif, tadi ada kata-kata kunci yang diulang oleh Bu Rizka seperti kata kesal ya, jadi kata kesal. Kemudian kompetensi yang ketiga, pertanyaan berbobot, yaitu mengajukan pertanyaan yang memang memancing coach untuk menyelesaikan masalah Sendiri ya, siap. Alhamdulillah sudah selesai itu hasil pengamatan saya. Terima kasih Terima Ibu. kasih Bu Brahma. Sama-sama. Pak. Waalaikumsalam. Bu Iya Gama. Pak, damang Pak. Alhamdulillah. Silahkan Ibu. Iya. Duduk. Saya mengganggu waktu Bapak enggak? Enggak. Saya mau ada yang diceritakan Pak. Oh gitu. Bagaimana Pak? Boleh. Tapi sebentar Bu ya. Ini saya lihat tugas anak-anak dulu. Iya, Pak. Tadi teh ngumpulin. Oh ya. Kelas 7A udah. Ini udah. Oke. Nah, gimana Bu? Iya Pak. Aduh, jadi nggak enak nih, maaf ya merepotkan Pak. Iya. Ganggu waktunya. Nggak Saya apa-apa. ada masalah nih Pak. Masalah seperti apa Bu?
Aduh, saya tuh seperti sedang merasakan titik jenuh gitu Pak. Ada dalam kondisi titik jenuh. Gitu. Oh begitu, titik jenuh. Emang ibu di dalam pekerjaannya sampai titik jenuh itu emang seperti apa sih pekerjaan ibu? Iya, saya merasa pekerjaan saya tuh apa ya, seperti diulang-ulang sehingga kayak yang membosankan gitu loh Pak. Diulang-ulang terus ya gitu ya. Jadi ada kayak titik rutinitasnya kayak yang sama. titik seperti itu. kulminasi. Jadi kalau begitu kira-kira harapannya seperti apa Bu pekerjaan yang ibu harapkan? Harapannya ada sesuatu yang bisa membuat saya lebih apa ya, bergairah dalam bekerja gitu. Oh, lebih gitu. variatif mungkin Ada ya. sesuatu yang baru begitu ada ya sesuatu yang di dalam baru. pekerjaannya. Terus kalau misalnya akan menghadirkan suasana kerja yang variatif yang seperti itu, kira-kira realisasinya seperti apa sih Bu kira-kira kalau dilakukan? Itu ya, mungkin salah satunya saya harus mencari ilmu baru mungkin ya Pak. Ilmu dari baru, luar. harus ada suasana Ada baru suasana mungkin baru. Bu. Iya. Atau bisa juga ada healing mungkin ya, kalau Wah, anak betul. zaman sekarang mah Betul, Bu. healing dulu Betul. mungkin gitu ya. Harus. Cuman di tengah-tengah kesibukan seperti ini kayaknya sulit juga ya cari waktunya. Iya. Terus di dalam pekerjaan ibu tadi kan ada kejenuhan. Terus ada solusinya, mungkin ibu udah menemukan ibu ya solusinya seperti aja. Healing gitu Pak ya? Healing? Oh, Healingnya mungkin. kemana ya Pak? Saya bingung saya Pak. Banyak Bu Banyak kalau ya? healing. Berarti ibu sudah bisa menemukan salah satunya mungkin harus healing ya Bu ya, harus banyak apa namanya refresh keluar sehingga kemumetan di dalam pekerjaan ibu bisa teratasi sedikit. Mungkin ada cara lain Bu selain itu? Aduh, apa ya Pak? Kalau kira-kira dengan mengikuti berbagai pelatihan gitu, jadi kan saya dapat ilmu baru sehingga dalam mengajar juga mungkin nggak monoton itu aja. Itu mungkin bisa nggak ya Pak menjadi salah satu alternatif saya? Bisa juga tuh Bu, ya misalnya dengan meningkatkan kompetensi Iya, Ibu ya, iya. dengan ikut pelatihan seperti bisa juga Bu. Selain tadi healing Ibu ya, yang kedua bisa itu. Nggak akan Wah. menambah kemumutan saya ya Pak ya? Kalau healing pasti itu ya, Kalau tapi healing, tapi itu juga sangat bagus Bu, ikut pelatihan-pelatihan. Terus kalau misalnya ketika kita apa namanya solusi yang Ibu tawarkan tadi adalah healing, yang kedua mengikuti pelatihan-pelatihan Bu ya untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Kira-kira nih langkah-langkah yang seperti apa Bu untuk merealisasikan itu? Healing ya. Kalau untuk healing mungkin saya akan menyempatkan waktu misalnya di weekend ya untuk betul. ya keluar sebentar panginten gitu ya Pak. Biasa. Biasanya dengan keluarga gitu ya. Kemudian kalau untuk atau healing dengan siswa-siswa mungkin ya Pak ya, bisa ya Bisa, karena sekolah kan pembelajaran suka keluar gitu ya, outing class gitu ya. Outing class. Bisa kan ada suka kalau di sekolah ini kan suka ada keluar Ibu ya. Iya. Bisa Ibu lakukan Seperti itu. kayaknya ya. Kemudian kalau pelatihan-pelatihan ya mungkin saya akan mencari pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan, meningkatkan kompetensi saya Bagus. sehingga nanti saya bisa apa ya dalam mengajar juga lebih variatif supaya tidak ke saya juga tidak bosan, ke siswanya juga tidak bosan. Mengupgrade gitu ya. Mengupgrade diri kayaknya gitu ya. Bagus Bu itu ya seperti itu. Kira-kira Bu ketika Ibu mau mengupgrade diri sendiri, meningkatkan komitmen apa namanya kompetensi diri gitu ya. Siapa Bu kira-kira yang Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Pertama mungkin diri saya sendiri ya. Iya. Yang kedua kalau untuk pelatihan mungkin ya saya akan minta izin kepala sekolah. Khawatirnya waktu pelatihannya bentrok lagi ya, bentrok dengan waktu mengajar. Kecuali mungkin kalau pelatihan daring yang di malam hari gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau untuk healing mungkin yang terlibat waduh ya. Ini semua. Itu semua banyak. Saya, keluarga saya, kalau healingnya Anak-anak, saya dengan keluarga ya. Kalau misalnya mau mengajak healingnya dengan melibatkan siswa, ya pasti siswa ya, dan kepala sekolah lagi mungkin dan rekan sejawat. Oh begitu Bu ya, Ibu sudah menemukan Bu ya caranya seperti itu ya untuk siapa yang terlibat. Terus komitmen apa sih Bu kira-kira yang Ibu akan lakukan gitu ya untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi? Kompetensi kalau dalam pelatihan berarti iya, dalam kompetensi pelatihan. Ya berarti saya harus
rajin-rajin nih Pak mencari pelatihan-pelatihan walaupun meskipun itu bukan pelatihan yang diajukan oleh kepala sekolah, jadi Sendiri nyari. gitu ya. Kemudian kalau untuk healing mungkin saya yaitu harus berkomitmen bahwa saya dalam setiap weekend tuh harus meluangkan waktu walaupun sedikit untuk merefresh diri saya supaya tidak terjadi kejenuhan. Oke, itu oke. Ibu kan seperti itu ya komitmen yang Ibu lakukan. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan, mungkin mau diobrolkan? Kayaknya cukup ya. Alhamdulillah lumayan terbuka nih saya Pak Wan. Jadi, dengan ngobrol ini lebih enak Pak tadi saya. bisa healing Bu. Mari kita healing. Seperti itu Bu ya. Alhamdulillah Iya. kalau sudah terbuka dan Ibu sedikitnya beban dalam pikiran Ibu kan bisa keluar Ibu ya. Iya, betul, supaya Pak. Ibu ketika pembelajaran di kelas tidak jenuh lagi tadi, tidak seperti iya. awal kan. Mohon. Ketika di awal Ibu kan merasa kejenuhan di sekolah ini. Mungkin seperti itu Bu ya. Kalau tidak ada mungkin lain kali Bu ya kita ketemu lagi gitu, kita ngobrol lagi lah, sharing-sharing lagi lah. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Wawan atas siap waktunya. Ibu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mengemukakan hasil pengamatan proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dari pasca percakapan yang sudah dilakukan. Pak Wawan sebagai coach ya, Iya. ketercapaian apa saja, kompetensi apa saja yang ingin Pak Wawan kembangkan dari proses tadi? Kalau dari proses tadi, saya ingin mengembangkan keterampilan pertanyaan berbobot. Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu ketercapaiannya seperti apa, Pak Wan? Indikatornya tadi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bisa menggali informasi atau memancing jawaban-jawaban dari coach. Dari coach. Ya baik. Terus kalau begitu tadi kompetensi yang ingin Pak Wawan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dengan indikatornya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik dari tadi juga ya, dari berdasarkan hasil pengamatan proses coaching sudah berjalan sesuai urutan tirta ya, alur tirtanya sudah nampak mulai dari mengemukakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi sampai tanggung jawab. Terus juga baik dari coach juga sudah kompetensi inti sebagai coach juga sudah mulai tampak, dari mulai kehadiran penuh itu nampak pada saat coach dan coachee meluangkan waktu, sengaja meluangkan waktu agar presence-nya atau kehadiran penuhnya terpenuhi gitu ya. Jadi tadi contohnya Pak Wawan sebagai coach menyelesaikan dulu pekerjaannya hingga proses percakapannya betul-betul dilaksanakan dengan kehadiran penuh. Kemudian juga selain itu fokus pada coachee ya. Jadi Pak Wawan sebagai coach bisa fokus kepada coachee-nya. Kemudian juga mendengarkan aktif dengan mengulangi kembali kata-kata kunci. Kemudian juga contohnya tadi jenuh seperti apa, kondisinya seperti apa. Kemudian ketika ini alternatif solusinya juga diulangi kembali oleh Pak Wawan. Berarti itu sudah nampak mendengarkan aktifnya. Kemudian juga dari mendengarkan aktif ini nampak pada saat coachee yang banyak berbicara. Jadi coachnya hanya mengajukan pertanyaan, tadi coachee-nya yang banyak berbicara tentang alternatifnya. Kemudian juga pertanyaan berbobotnya sudah mulai dikembangkan ya, apalagi ini yang fokus ingin dikembangkannya. Contohnya tadi Pak Wawan sudah bertanya bagaimana menurut Ibu, apa saja yang akan Ibu lakukan, kemudian juga adakah cara lain. Jadi mencoba menggali terus kompetensi yang dimiliki Ibu Gama ya. Kemudian dari mulai apa saja yang akan dilakukan sudah ditanyakan, dan itu sudah bisa membuat Bu Gama sebagai coachee juga terpikirkan alternatif solusinya. Mungkin itu sebagai hasil pengamatan saja. Terima kasih untuk percakapannya. Terima kasih Bu Gama. Terima kasih Bu Gama. Sama.